Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila di era reformasi. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Robit Awa Maulana. Saya dari kelas A. Tanpa berlama-lama, marilah kita membahas apa itu Pancasila di era reformasi. Selanjutnya, latar belakang reformasi. Latar belakang lahirnya reformasi adalah tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka, dengan adanya reformasi ini, penyelenggara negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal, mendasar dalam ketiga bidang tersebut. Nah, selanjutnya ada definisi reformasi. Sebelum kita membahas lanjut ke apa itu Pancasila di era reformasi, nah kita tentu harus memahami apa itu reformasi. Nah, di sini secara harfiah, reformasi itu berasal dari kata reform atau reformation yang berarti membentuk kembali. Nah, dalam konteks Indonesianya, reformasi ini sering merujuk pada gerakan-gerakan besar. Nah, contohnya itu pada tahun 1998 yang mana pada era itu bertujuan untuk mengakhiri rezim Orde Baru atau mereformasi rezim Orde Baru dan menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih adil, demokratis, atau transparan. Nah, berikut adalah pengertian reformasi. Reformasi adalah demokratisasi, penegasan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, pemerintahan, serta penyempurnaan struktur politik dan hukum yang lebih inklusif. Nah, ini adalah contoh dari reformasi. Contoh-contoh dari reformasi itu ada pemisahan TNI dan Polri, yang mana sebelumnya itu dulu menjadi satu, yaitu ABRI atau ABRI. Yang sekarang pada sistem reformasi itu sudah menjadi TNI dan Polri. Dan kedua, ada pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode. Nah, ini adalah pembatasan masa jabatan presiden yang menjadi 2 periode, yang mana sebelumnya itu pada Orde Lama itu presiden itu menjabat seumur hidup. Nah, maka pada sistem reformasi itu dirubah dan dikasih pembatasan masa jabatan presiden yang mana menjadi 2 periode saja. Yang ketiga itu adalah pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang keempat, pencabutan pembatasan pers untuk memberikan kebebasan pers. Nah, di sini artinya adalah kita sebagai warga negara Indonesia itu berhak melakukan kebebasan, atau maksud saya kebebasan untuk berpendapat, begitu.
Lanjut, ini adalah peran Pancasila di era reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila berperan sebagai kerangka etika dan identitas nasional yang membimbing proses demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya keadilan sosial. Demokrasi yang dibangun perlu didasari pada musyawarah, persatuan dalam keragaman, serta komitmen terhadap kemanusiaan, ketuhanan, dan keadilan sosial yang mana digariskan dalam nilai Pancasila. Jadi peran Pancasila berperan di era reformasi sesuai pada nilainya, yang mana nilai tersebut mengandung keadilan sosial, musyawarah, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, itu sangat penting berperan di era reformasi. Selanjutnya, penerapan Pancasila di era reformasi. Nah, penerapan Pancasila ini sangat penting bagi kita, khususnya sebagai warga negara Indonesia ya. Penerapan Pancasila ini sangat perlu dan penting kita lakukan, yang mana salah satunya ini adalah menghargai keanekaragaman dan mempromosikan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip ini diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung dan memelihara keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Program pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang terus diperkuat. Nah, tentu di Indonesia ini banyak terdapat budaya, agama, dan suku. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang mana berideologi Pancasila, kita harus menerapkan nilai Pancasila pada era reformasi. Yaitu dengan cara apa? Ya ini tadi, menghargai keanekaragaman dan mempromosikan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semangat Bhinneka Tunggal Ika mempromosikan itu apa maksudnya? Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda-beda ras, suku, dan budaya, tetapi kita tetap dalam satu tujuan yang sama, dalam cita-cita yang sama, yaitu keadilan sosial. Nah, seperti itu. Selanjutnya, penutup atau kesimpulan, Pancasila tetap menjadi dasar negara dan pedoman bagi kebijakan publik serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi ini memperkuat peran Pancasila sebagai kerangka etika, identitas nasional, dan referensi normatif dalam konteks demokrasi yang lebih terbuka. Demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme adalah pilar utama penerapan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.